Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan IHSG hari ini naik 0,51% ke level 8.700-an ya, ke 8.700-an lagi. Semoga aja ya ini kurang dikit sih untuk IHSG buat nguji resistnya di 8790-an, jadi masih pantau level ini. Untuk hari ini kalau kita lihat untuk transaksinya sebenarnya asingnya net buy kalau dibilang net buy gimana ya? Ini masuk paling banyak cuman di saham Bumi aja 539,8 M ya, sebanyak 500-an M loh. Dan hari ini untuk saham Bumi cukup liquid, cukup volatile, dan harga sahamnya juga naik cukup tinggi, nggak heran. Karena aslinya masuk dengan jumlah yang sangat besar ya, nilai transaksinya aja 6,6 triliun untuk hari ini aja, tanggal 10 Desember. Dan ya di saham Bumi nanti kita pasti cek, hari ini yang paling banyak diakumulasi oleh asing. Selain di saham Bumi untuk hari ini, untuk asingnya juga masuk di CBDK ya. CBDK kalau nggak salah tadi itu sempat turun lumayan dalam dan ya sempat uji support ya. Nanti kita akan cek untuk saham CBDK, udah lama nggak kita bahas ini untuk CBDK. Kemudian di Bank Mandiri walaupun masih nggak terlalu rame, belum terlalu rame ya, masih cenderung sepi, tapi aslinya masih terus masuk. Dan hari ini Bank Mandiri ditutup hijau ya, tadi menjelang close market langsung naik. Awal market hijau, pertengahan turun, dan close hijau. Untuk Bank Mandiri net buy 81 M, kemudian di BRMS juga masuk 61 M. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing untuk hari ini dan yang paling banyak Bumi ya. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dijual ini oleh asing ada Raja 200-an M, kemudian Koin net sell 160-an M. Koin hari ini turun lumayan dalam ya, itu di distribusi asing 161 M. Kemudian di Bank BRI juga masih keluar ya, harganya nggak naik-naik itu. Cuman kalaupun merah juga nggak dalam-dalam banget untuk penurunan Bank BRI hari ini, tapi ditutup merah sih. Kemudian di EXCL hari ini asingnya keluar 118 M, di Dewa juga keluar 97 M, dan ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing hari ini. Aca, Koin, Bank BRI, XL, Dewa. Eh untuk besok ya ini sih di area resist ya. Jadi penentuannya pantau 8790, kalau bisa break di atas itu volumenya bagus dan asingnya belum distribusi dengan jumlah yang cukup besar di IHSG. Untuk hari ini emang sebagian distribusi asing ya, cuman asing juga masuk di IHSG dengan jumlah yang cukup besar di Bumi. Ya pantau aja 8790-an masihan untuk minggu ini, semoga bisa nguji level ini. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit cukup tinggi, misal di saham Bumi atau di saham-saham yang lainnya yang udah naik cukup tinggi, buat jaga-jaga ya, kalau misal IHSG gagal breakout itu ada potensi koreksi ya, pasang trailing stop aja. Tapi untuk saham-saham yang masih di area bottom ya, khususnya di saham Bank BRI, ya harap bersabar ya. Dan kalau teman-teman tujuannya untuk jangka panjang ya paling enggak besok dividennya yang akan dibagikan itu yieldnya juga kemungkinan itu cukup tinggi ya untuk harga sekarang. Mungkin bisa jadikan itu alasan buat mempertahankan sahamnya kalau masih mau pegang ya. Tapi kalau mau pindah ke saham yang lain sih ya disclaimer. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita akan cek ya untuk transaksinya tadi udah kita cek. Kita akan lihat untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana. Yang pertama kita akan cek untuk harga Bitcoin yang masih sideways atau konsolidasi di area sini-sini aja 92 ribuan ya.
Ini di area resist untuk Bitcoin ya. Jadi untuk resistnya itu masih di 94, sorry, 92. Kemarin itu ya, itu naik nguji resistnya di 94 ribuan US dollar per koin tapi gagal break, dan hari ini merah. Mungkin untuk Bitcoin ya pantau 94.000 ini. Kalau bisa break di atas itu ya kemungkinan naik, dan ya hari ini ada sentimen ekonomi Amerika yang cukup penting ya, yaitu FOMC, sama di sini kalau kita perhatikan cut rate suku bunga Amerika ya, dan kalau kita lihat sebelumnya 4, dan diperkirakan ya untuk nanti malam bakal turun 0,25 basis point. Jadi harusnya itu good news ya untuk saham. Biasanya kalau bank sentral menurunkan suku bunganya ya biasanya bagus untuk indeks saham. Tak terkecuali IHSG ya, mudah-mudahan kena dampaknya kalau misal saham Amerika nanti atau besok ditutup. Pantau aja nanti gimana untuk pasar Amerika, karena hari ini ada beberapa indikator atau sentimen penting ya. Tapi kok hari ini, besok ya, berarti dini hari ini jam 2 jam 2 pagi kalau kita lihat di sini untuk jadwalnya di investing. Ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Kalau melihat suku bunganya diturunkan ya biasanya yang ngaruh ya, biasanya yaitu perbankan, dan bank-bank utama IHSG masih pada di bottom, bank-bank utamanya ya. Jadi ya mungkin bisa pantau level indikator ekonomi ini, dan kalau melihat ekonomi kita saat ini ya, walaupun ada bencana ya, tapi masih aman, nilai tukar rupiahnya masih bisa bertahan di level itu, ya berarti ekonomi kita cukup kuat. Jadi semoga aja bisa menurunkan suku bunganya lagi. Semoga aja ya, kita lihat. Oke, itu untuk kondisi Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas. Pas video ini kita buat untuk harga emas masih di area sini-sini aja, di 4.200-an ya. Jadi konsolidasi untuk harga XAUUSD. Konsolidasi di harga atas sih ya, mungkin nanti malam atau besok ya, besok di hari, yaitu bisa jadi sangat volatile untuk pergerakan harga emas. Kita pantau pas FOMC meeting ya. Untuk resistnya berarti harga tertingginya di 4.380-an ya. Jadi mendekati 4.400 US dollar per ounce itu resistnya. Kalau bisa buat level baru di atas itu ya berarti secara teknikal trennya lanjut bullish untuk emas. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita cek untuk nilai tukar rupiahnya, ya masih di 16.600-an sih. Jadi untuk besok IHSG masih pantau level yang tadi ya, masih pantau resist. Semoga aja bisa hijau di awal market, dan kemungkinan ya IHSG bakal ngejar resistannya ini di 6790-an. Bisa pantau ketika berada di level itu apakah bisa break atau malah koreksi untuk IHSG. Kalau merah ya perlu hati-hati. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kita akan lanjut langsung ke saham yang pertama, perbankan dulu seperti biasanya ya. Perbankan hari ini BBCA koreksi 0,31%, walaupun tadi sempat naik nguji resistnya di 8.175, tapi masih belum bisa breakout untuk hari ini, kemudian turun. Candlenya merah, dan untuk supportnya masih di level 8.000, tadi nggak sempat ke sini ya, mentok terendah hari ini 8.025, jadi kurang satu tick lagi buat nguji supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA nggak terlalu mendominasi ya, yang mendominasi itu cukup rame, cuman kalah rame ya dengan Bumi hari ini.
Untuk BBCA nilai transaksinya cukup ramai sebenarnya 1,1 triliun untuk hari ini dan asingnya netbuy cuma 47,7 M. Kalau kita lihat Bank BCA hari ini tanggal tanggal 10, kita lihat bareng-bareng ya. Hari ini yang masuk sama yang keluar didominasi investor asing. Untuk asingnya yang masuk ada KZ, ZP 120-an M dan yang keluar ada RX 155 M, cukup banyak. Kemudian AK Netsel 49 M, YU juga keluar. Jadi yang transaksi dengan nilai besar ya broker-broker asing seperti biasa. Untuk lokalnya ternyata juga ada distribusi cukup banyak ya. Ini BK tapi karena lokal ya. BK-nya domestik itu 100% jualan dengan jumlah yang cukup banyak 204,7 M ya. Jadi didistribusi oleh BK versi lokal, ini bukan asing BK-nya ya. Dananya lokal. Untuk besok ya hati-hati aja kalau misal merah di awal market masih tunggu 8.000, semoga nggak jebol. Tapi kalau hijau ya resistennya di sini. Ini yang cukup apa ya? Ya mungkin eh kalau besok IHSG hijau, ya mudah-mudahan BBCA bisa break ini 8175 buat teman-teman yang mau nyicil lagi di saham BBCA, disclaimer ya. Tapi yang perlu jadi pertimbangan kok pertimbangan. Yang perlu jadi waspadaan itu kalau misal IHSG-nya koreksi. Karena harga sekarang kan diputuk ya hitungannya untuk IHSG. Kalau IHSG koreksi ya enggak, ya kemungkinan untuk saham-saham seperti ini itu biasanya kalau IHSG koreksi ikut merah. Tapi kalau IHSG-nya hijau belum tentu hijau ini ya saham-saham dengan fundamental bagus untuk saat ini. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham BBCA. Ya mungkin buat patokan support sama resistnya aja. Yaitu untuk saham Bank BCA resistnya masih di 8 ribuan. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang asingnya terus keluar dan harga sahamnya cenderung konsolidasi di area support. Untuk supportnya masih di 3640 ya. Hari ini penutupannya di 3660 ya, di area-area supportnya. Kalau mau entry sih sebenarnya ini udah di bottom secara teknikal, tapi ketika sideways di harga bawah ini aslinya terus keluar. Yang dikhawatirkan kalau sampai jebol ini 3640, apalagi disertai koreksi cukup dalam untuk untuk IHSG ya. Hati-hati bisa jadi ke 4.400-an lagi. Bisa jadi kalau sampai jebol di bawah 3640 dengan distribusi yang cukup kuat. Tapi semoga aja enggak sih. Pantau 3640 ya, 3640. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI itu aslinya masih net sell, walaupun yang nampung juga asing ya. Hari ini untuk asingnya itu net sell tapi nggak sebanyak yang kemarin-kemarin sih. Net sell 143, oh ya masih lumayan ya. Tapi yang nampung asing yaitu ada KZ. KZ nampung 186,8 M. Yang nampung paling banyak asing juga. Yang keluar juga didominasi broker-broker asing YU, ZP, CC, BK, AK, RX ya, versi asing ini net sell. Dan kalau kita total nilainya ya jauh lebih banyak dibandingkan akumulasi KZ. Untuk lokalnya sendiri net buy dan broker-broker retail masih terus banyak yang average dan di saham BRI. Semoga aja ya mereka diberikan kesabaran ya kalau misal bank ini nggak naik-naik saham ini. Pantau ini 3650, 3640, semoga nggak jebol. Kalau jebol di bawah itu jangan buru-buru buat average dan mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Tapi kalau baru mau entry di harga sekarang ya lumayan berani, cukup berani malahan ya. Karena ini di area bottom, kalaupun jebol support dan di hold, kemungkinan dividennya juga cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan bunga deposito yang suku bunganya terus turun nih untuk Indonesia. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Ini yang paling menarik karena aslinya terus masuk ketika
yang lain pada didistribusi asing ya, saham perbankan yang lain. Untuk Bank Mandiri sendiri hari ini aslinya netbuy, tadi kita cek ya masih netbuy dan harga sahamnya di sesi kedua itu tutup naik, padahal sempat merah ke 4870 di open gap atas di awal market, kemudian turun dan ditarik naik. Untuk resistnya itu masih sama, masih di 4990 dan mungkin bisa breakout di atas ini nunggu nunggu ramai ya. Karena untuk beberapa hari belakangan ini sih untuk Bank BRI cenderung sepi walaupun asingnya terus masuk. Pantau 4990 secara teknikal, semoga bisa break di atas itu. Kalau volumenya bagus ya naik, mudah-mudahan bisa ngegas. Tapi kalau masih sepi ya kemungkinan sideways sih di area sini sih aja ya. Supportnya di 4800 dan resistnya di 4990. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin ini yang hari ini distribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya long short 11% ya. Ini agak nanggung, nanggung ya. Kurang dikit lagi nyentuh resist di 4900 tapi mentok tadi harga tertingginya di 4800, jadi kurang 100 poin. Cuman itu hitungannya ya di area pucuk lah ya, di area resist, lebih dekat ke resist. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak terlalu serakah, nggak terlalu serakah ya. Ya, ya udah taking profit gitu aja ya. Misal teman-teman yang nggak nggak harus nunggu ke resist buat taking profit ya. Kalau mau entry lagi buy di saham koin, besok bisa pantau 3810 ya. Kalau misal masih merah di awal market, tunggu di area supportnya ini 3810, semoga nggak jebol. Dan kalau mantul mantul naik ya malah kesempatan buat yang mau scalping atau trading. Untuk support terdekatnya ya di 3820 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini koin hari ini tanggal 10 Desember hitungannya yang keluar untuk aslinya ada ZB 63M, kemudian AK, CC, BK versi asing keluar ya. Hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net Bay yang nampung YP, XL, CC, IF, XI ya net Bay, dan sebagian yaitu broker retail. Walaupun kita lihat untuk YP sama XL ini nilai transaksinya cukup besar ya, jadi kemungkinan mereka bukan sembarang retail. eh Ya semoga aja ada yang jaga harga untuk koin besok supaya nggak jebol 3820, pantau supportnya ini. Oke, itu untuk saham koin ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Kayaknya sudah lama nggak kita bahas. Untuk Telkom ini udah ini ya, beberapa kali itu ketika koreksi itu selalu dijaga di area supportnya 3500. Jadi kalau misal mau buy itu momentum bagusnya harganya itu ya di dekat-dekat 3500. Kalau di 3640 ini agak nanggung, tapi polanya sih cukup bagus ya, sideways konsolidasi di sini. Kalau masih terus bisa bertahan di atas 3500 dan tiba-tiba ngegas di atas 3700-an ya langsung ngejar 3890. Terus secara teknikal kalau kita lihat untuk sentimennya sih sebenarnya kurang ini ya, kurang bagus lah untuk Telkom. Hari ini tanggal 10 hitungannya juga masih nggak terlalu rame untuk saham Telkom. Kayaknya eh, teralihkan ya untuk Telkom ini. Jadi kalau untuk trading sih kayaknya sih lebih lebih menarik di saham-saham yang volatilitas tinggi yang cukup ramai seperti WiFi ya. Saingannya ini. Ya soalnya sekarang internet rakyat kan bukan Telkom, padahal Telkom BUMN, tapi malah WiFi ya. Ya mungkin itu yang bikin saham WiFi bisa naik setinggi ini. Selain ya orang-orang di saham WiFi itu ya.
orang-orang yang dekat di pemerintahan. Untuk hari ini Telkom secara keseluruhannya ini, asingnya mendominasi ya, tapi yang distribusi asing ya nampung juga asing. Yang distribusi untuk asingnya KZ35M, CC14MA, dan asingnya yang masuk YUZPAK. Secara keseluruhan hari ini asingnya Netbuy, lokalnya Netel. Retail-retail didominasi keluar. Kalau kita lihat ya XL, XI versi lokal keluar. Jadi untuk besok mudah-mudahan bisa hijau ya untuk saham Telkom, tapi pantau ini kalau belum bisa break di atas 3720 ya mungkin masih sideways di area sini-sini aja. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham EXDL yang harga sahamnya udah naik cukup tinggi, ngegas ya setelah cukup lama sideways konsolidasi habis bagi dividen, ngegas ya untuk saham EXDL ini. Kira-kira target price-nya ke harga berapa? Apakah 3.700 itu cukup mahal? Ya lumayan mahal. Tapi siapa tuh ketika sideways itu ada yang akumulasi banyak. Sempat naik rebound cukup tinggi untuk XL ke 3.000-an dan koreksi dan hari ini ngegas. Bukan hari ini sih, beberapa hari belakangan ya, dan hari ini naik 7,85%, ini berhasil break di atas resistennya 3560. Dan untuk EXL kalau masih bullish, kemungkinan masih bullish ya kalau lihat polanya, itu target price-nya bisa ke 4.300-an. Mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading follow trend, amannya kalau mau buy di saham XL mungkin nunggu ketika terjadi koreksi, karena ini trennya bullish. Kalau terjadi koreksi dan ada tanda-tanda buat pullback naik, nah itu kesempatan yang bagus buat buy ya. Dan untuk harga sekarang 3.700-an itu supportnya di 3560, yang tadinya resist karena berhasil breakout ya jadi support. Ini supportnya 3560. Kalau misal besok koreksi merah di area support ada tanda-tanda buat pullback naik ya disclaimer kalau buy. Kalau target price-nya untuk swing untuk beberapa hari ke depan, kalau trennya masih bullish itu di 4.300. Kalau kita lihat untuk transaksinya EXDL hari ini tanggal 10 Desember ya, untuk saham EXDL ini naik cukup tinggi, itu ada yang distribusi ternyata, yaitu BB ya, dan BB-nya versi asing distribusi 141M. Kemudian NI distribusi 34M, yang nampung juga bagian asing sih CCZP, cuman nilainya yang keluar lebih banyak. Yang nampung didominasi broker-broker lokal ini malahan. Jadi hati-hati kalau misal besok koreksi. Secara teknikal pantau 3550. Oke, itu untuk saham EXCL. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi tapi turun dan ditutup merah. Untuk Dewa resistnya masih di sini sih, masih di 580, 580. Dan untuk supportnya di 470. Untuk saham Dewa coba kita lihat ya untuk transaksinya gimana. Hari ini Dewa tanggal 10 Desember yang masuk paling banyak XL, CC, XI, YP ya. Broker-broker lokal yang masuk, harga sahamnya turun setelah naik cukup tinggi dan asingnya distribusi AKLG. Jadi walaupun secara teknikal target price-nya cukup tinggi, tapi kalau asingnya keluar ya dan banyak retail yang masuk ya harga sahamnya turun. Kita lihat rata-rata mereka beli di harga berapa. Untuk broker-broker retail hari ini masuk rata-rata belinya di harga 520 ya. 520, 518. Ini harga penutupannya di 496. Jadi floating loss lumayan. 500. Oh, di sini ya, di tengah-tengah. Lumayan tinggi sih. Ya untuk besok kalau misal merah untuk saham Dewa jangan buru-buru buat average dan kalau nggak mau cut ya. Karena supportnya di 470. Semoga aja nggak jebol ya. Soalnya kalau jebol ya bisa turun lebih dalam lagi. Oke, tapi secara trennya ini masih bullish ya. Jadi siapa tahu turunnya ini koreksi wajar buat ngetes ombak aja.
Ya kuat-kuatan mental aja, karena untuk saham seperti Dewa ini kan memang volatilitasnya tinggi. Kalau saham-saham dengan volatilitas tinggi seperti ini ya amannya untuk scalping aja, nggak sesuai prediksi diamankan, tapi kalau udah profit lumayan gitu ya taking profit, jangan terlalu berharap bisa profit puluhan persen. Walaupun ada kemungkinan seperti itu, tapi eh ya kembali lagi gimana psikologi masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Dewa, transaksinya tadi kita cek banyak retail yang nyangkut. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi ini yang bikin ramai hari ini, ngegasnya cukup tinggi 19%, nggak nanggung-nanggung. Target price-nya di sini jebol 304, ya nggak jebol sih, breakout ya, cukup bagus. Dan untuk target price-nya ini kemana ya, untuk saham Bumi udah cukup tinggi, kita cari kira-kira target price-nya ke harga berapa lagi nih untuk saham Bumi. Di sini 352. Kalau lihat hari ini akumulasi asing cukup banyak. Ya mudah-mudahan besok bisa naik dulu di awal market nguji 352, 350 lah. Kira-kira teman-teman mau taking profit ya bisa pantau level ini kalau gagal breakout, atau yang udah punya posisi di saham Bumi dan floating profitnya lumayan ya buat jaga-jaga. Kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya nggak ada salahnya buat pasang trailing stop. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bumi hari ini siapa yang akumulasi sebanyak itu? AK versi asing, kemudian MG juga hari ini akumulasi ya. Jadi untuk lokalnya ada MG, akumulasi 158 M, dan untuk lok asingnya ada AK NetBay 400-an M, CC NetBay 170-an M, ZB NetBay 100-an M. Yang keluar YU 287, tapi ya jauh lebih banyak akumulasi AK ya. Hitungannya hari ini naiknya saham Bumi disertai akumulasi. Ya ini cukup banyak teman-teman kita mungkin yang floating profit ya di saham Bumi. Ya buat jaga-jaga aja kalau misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya seperti tadi itu. Pasang antisipasi kalau turun ya buat mengamankan floating profitnya. Tapi kalau masih hijau ya di sini untuk target price terdekatnya di 350. Oke, itu untuk saham Bumi, break di atas 350, ngejar 460-an, cukup tinggi. Selanjutnya kita akan cek saham Humi. Bumi hari ini juga naik lumayan 16% ya. Kita cari untuk target price-nya ke berapa. Untuk saham Bumi ini resistnya ada di sini 278 ya. Kemarin sempat naik cukup tinggi, tapi di tengah jalan koreksi dalam longsor dijaga 2 hari 3 hari di area 190, mantul naik supaya di sini ya waktu itu break hari ini di atas 210, sorry 214. Jadi kalau misal besok masih bisa bertahan di atas 214 ya ngejar 270-an secara teknikal. Kita lihat untuk transaksinya untuk saham Bumi hari ini gimana, tanggal 10 Desember ya seperti ini transaksinya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jangan terlalu banyak ya. eh untuk saham Bumi nilai transaksi paling banyak XL 300-an M dan NetBay 3,8. Rata-rata belinya di 220, berarti posisinya floating profit cuma 3 poin. Ya besok pantau ini aja 214 ya. 214 semoga nggak jebol. Kalau volumenya bagus dan masih naik ya cukup tinggi, target price-nya di 280. Oke, itu untuk saham Bumi. Sekarang yang terakhir ini kita akan cek saham BRPT. Hari ini naik lumayan tinggi untuk BRPT, 6%-an ya. Kira-kira lihat trennya sih sideways konsolidasi di harga atas, dan hari ini naik 6% itu lumayan. Coba kita gunakan Bollinger ya. Ya hari ini nyentuh resist, gagal break ya di atas 3770, jadi untuk besok pantau 3770. Kalau berhasil break di atas itu ya indikasinya lanjut naik, bullish, lanjut bullish. Kalau berhasil break di atas
1.800, 3.780-an ya, di area sini ya, upper band-nya resistennya. Untuk transaksi BRPT hari ini tanggal 10 hitungannya sih BBMG akumulasi, dan yang keluar XL, XI, YP ya, banyak broker-broker lokal yang keluar. Aslinya netbuy ya, yang akumulasi BB, tapi transaksinya ini didominasi oleh lokal. Market maker utamanya XL loh hari ini, XL 67M. Ya, tapi pantau ini aja ya, pantau teknikalnya. Kalau lihat polanya sih beberapa kali ini sideways di area middle band sama lower band, dan hari ini berhasil naik break langsung nyentuh resistnya. Kalau besok bisa langsung hijau, itu disclaimer kalau mau buy follow trend release kemungkinan. Itu saham BRPT, dan mungkin ini aja untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.